Assalamualaikum. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, alhamdulillah kita ketemu lagi dengan mata pelajaran PABP. Alhamdulillah kita hari ini memasuki pelajaran yang kedua, yaitu mengenal sifat wajib bagi Allah. Silahkan disiapkan bukunya. Untuk pelajaran yang kedua ini, kita akan belajar tentang sifat wajib bagi Allah, yaitu menyebutkan 5 sifat wajib bagi Allah dan mengartikannya. Nanti sifat wajib bagi Allah ini seluruhnya ada 20. Nah, untuk hari ini cukup dihafalkan 5 saja. Dan yang lainnya nanti pada pertemuan berikutnya. Untuk tadarusnya dilewat saja karena kita sudah melakukan pagi mengaji bersama Pak Jaki. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenal sifat wajib bagi Allah. Kita sebagai manusia, yaitu makhluk yang paling mulia, wajib mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara beriman. Beriman kepada Allah. Masih ingatkah kalian ada berapa rukun iman itu? Masih ingat ya, rukun iman itu jumlahnya ada 6. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, walaupun keberadaannya tidak terjangkau oleh panca indera kita. Oleh karena itu kita harus mengetahui sifat-sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat-sifat Allah ini terdiri dari 3 macam. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada juga sifat jaiz. Nah, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sifat atau keadaan yang pasti dimiliki oleh Allah. Nah, sifat tersebut menjadi bukti bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna. Nah, sifat wajib bagi Allah jumlahnya ada 20, seperti terlihat dalam daftar di bawah ini. Yang pertama ada wujud, artinya ada. Jadi Allah itu wujud, artinya ada. Yang kedua kidam, artinya terdahulu. Yang ketiga bako, artinya kekal. Yang keempat mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Wahdaniyah, esa. Kudroh, berkuasa. Irodah, berkehendak. Ilmun, mengetahui. Hayat, hidup. Sama, mendengar. Basor, melihat. Kalam, berbicara. Qodiron, maha kuasa. Muridan, maha berkehendak. Aliman, maha mengetahui. Hayyan, maha hidup. Sami'an, maha mendengar. Basiron, maha melihat. Dan mutakalliman, maha berbicara. Nah, ini 20 sifat Allah dan artinya. Nah, nanti dihafalkan. Sebelum dijelaskan lebih lanjut, anak-anak bisa menyaksikan video berikut. Boleh sambil bernyanyi. Hayya sama basar kalam qadiran muridan iman hayya sami'an basiran mutakaliman.
Yulki dan bako Wallafatun lil hawadisi Qiyamuhu binafsihi Wahdaniyah kudrat iradat Munhayat sama Basar kalam Hadiran muridat Liman hayyan sami'an basiran mutakalima. Cukup sampai di sana untuk bernyanyinya. Nah, nanti hafalkan 5 saja, yaitu yang pertama sifat wujud yang artinya ada, yang kedua kidam artinya terdahulu, yang ketiga bako artinya kekal, yang keempat mukhalafatul lil hawadisi berbeda dengan makhluknya, dan yang kelima qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri. Nah, nanti cukup hafalkan yang 5 saja. Di sini ada khulasoh, ada ringkasan bahwa sifat-sifat Allah terbagi menjadi 3, sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, sifat wajib bagi Allah jumlahnya ada 20. Sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ringkasan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Sifat Allah yang pertama adalah sifat wujud, artinya ada. Artinya Allah adalah zat yang pasti ada dan benar-benar ada. Nah, keberadaan Allah memang tidak dapat dilihat dengan panca indera manusia ya. Jika demikian, berarti kita dapat mengetahui bahwa Allah itu ada. Dari mana buktinya? Nah, cara mengetahui bahwa Allah itu ada adalah dengan melihat ciptaannya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan atau membuatnya. Jika kursi dibuat oleh tukang kayu, rumah dibangun oleh tukang bangunan, siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Nah, jika alam semesta ini sangat besar, penciptanya pastilah zat yang maha besar. Sang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, matahari, bulan, bintang, langit, dan bumi merupakan tanda keberadaan Allah. Dengan demikian kita harus meyakini bahwa Allah itu pasti ada. Itu yang pertama, bahwa Allah itu wujud. Kita harus yakin Allah itu ada melalui bukti ciptaan-ciptaannya. Yang kedua, kidam ya, sifat kidam artinya dahulu atau yang terdahulu. Keberadaan Allah adalah yang lebih dahulu daripada makhluknya. Allah sudah ada sebelum alam semesta ini ada, karena dialah yang menciptakan alam beserta isinya. Terus yang ketiga, bako, artinya kekal atau abadi. Allah bersifat kekal, tidak akan rusak, dan tidak akan hancur karena sebab apapun juga. Meskipun dunia dan isinya ini hancur, binasa, Allah tetap kekal dan abadi selamanya. Nah, segala sesuatu yang ada di dunia ini akan binasa, manusia, hewan, dan semuanya. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang tidak akan hancur, tidak akan binasa, dan tidak memiliki akhir. Allah yang memulai dan mengakhiri alam beserta isinya ini. Makanya disebut bako ya, yang kekal atau abadi.
Yang keempat adalah sifat mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Allah tidak memiliki kesamaan apapun dengan makhluk ciptaannya. Dari segi apapun Allah berbeda dengan makhluknya, termasuk dengan manusia. Allah tidak dapat digambarkan seperti benda apapun yang ada di dunia ini. Allah adalah zat yang benar-benar berbeda. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Nah, sifat qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri dan tidak bergantung pada sesuatu yang lain. Dengan kesabaran dan kekuasaannya, Allah tidak membutuhkan bantuan atau pertolongan makhluk lain. Allah juga tidak memerlukan kebutuhan apapun seperti makhluk ciptaannya. Oleh karena itu, setiap makhluk tidak dapat berdiri sendiri, termasuk manusia. Kita memerlukan orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk makan, minum, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kita membutuhkan orang lain. Nah, berbeda dengan Allah. Allah tidak memiliki sifat bergantung seperti itu. Allah tidak membutuhkan makan, minum, dan Allah tidak memerlukan bantuan makhluk yang lain. Sesungguhnya manusialah yang membutuhkan Allah, karena Allah adalah tempat bergantung dan memohon segala sesuatu. Nah, itu 5 sifat yang kita pelajari pada hari ini dan wajib dihafal. Jadi nanti hafalkan 5 saja sifat wajib bagi Allah dengan artinya, dan nanti sesudah itu kirimkan hafalannya berupa video biasa dikirim ke grup FB ya, atau ke grup Telegram, bisa juga dikirim ke IG dengan ngetag nama official SDIT Istiqomah. Nanti setelah dihafal, boleh mengerjakan tamrinat, latihan soal di halaman 20. Nah, di sini ada tamrinat halaman 20 sampai 22 ya. Sampai halaman 22. Nah, itu untuk pelajaran pada hari ini. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Selamat belajar dan mengerjakan tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.